Panglima Angkatan Darat Inggris, Jenderal Sir Patrick Sanders, tiba-tiba membuat cemas masyarakat Inggris. Dia meminta warga dilatih dan diperlengkapi untuk berperang. Sang jenderal ingin menerapkan wajib militer, sesuatu yang menurut mantan komandan tertinggi NATO di Inggris, Jenderal Sir Richard Sheriff, sudah waktunya untuk dipertimbangkan dengan menganggap perang di Ukraina sebagai titik tekanan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps juga memperingatkan dunia bisa dilanda perang yang melibatkan Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran dalam waktu 5 tahun ke depan. Kita sedang bergerak dari dunia pasca perang ke sebelum perang, katanya. Sejumlah negara Eropa memang sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan pecahnya Perang Dunia III pada 2025. Prediksi pecahnya perang tidak hanya berkembang di Inggris. Di Jerman ditemukan sebuah dokumen rahasia Kementerian Pertahanan. Dokumen tersebut membayangkan kemungkinan potensi perkembangan eskalasi perang di Ukraina. Perkembangan hipotesis tersebut melibatkan Rusia dan NATO, yang masing-masing secara bertahap meningkatkan penambahan pasukan di Eropa Timur hingga ratusan ribu orang saling berhadapan di celah Suwalki pada bulan Juli 2025. Dokumen yang disebut sebagai skenario latihan Berlin, menurut harian German Bild, sangat bergantung pada serangkaian asumsi yang harus dipenuhi sebelum eskalasi lebih lanjut. Tetapi, setiap komponen rangkaian peristiwa disajikan sebagai langkah logis berikutnya. Skenario yang diberi judul Aliansi Pertahanan 2025 ini diawali dengan Rusia yang memulai gelombang mobilisasi baru dengan merekrut 200.000 anggota tambahan pada bulan Februari 2024. Langkah Rusia berhasil melemahkan posisi Ukraina di sepanjang garis kontak dalam serangan musim semi berikutnya. Pada bulan Juli 2024, Rusia akan memulai serangan cyber terselubung dan bentuk perang hibrida lain di wilayah Barat dan Eropa Tengah Timur pada khususnya, sembari menghasut kelompok minoritas berbahasa Rusia di negara-negara Baltik. Krisis politik di Baltik pada akhirnya akan digunakan untuk membenarkan latihan militer besar-besaran yang disebut Zapad 2024 pada bulan September, yang melibatkan setidaknya 50.000 tentara Rusia di Belarus dan Rusia bagian barat. Dokumen tersebut menggambarkan Rusia pada bulan Oktober mulai menyebarkan propaganda serangan NATO yang akan datang dan terus membangun pasukan di Belarusia serta mengirimkan rudal jarak menengah ke daerah kantong Kaliningrad. Maka, menjadi jelas bahwa tujuan utama Moskow adalah menduduki celah Suwalki, jembatan darat Polandia-Lituania antara Belarusia dan Kaliningrad. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, secara garis besar Rusia akan menunggu hingga pemilu Amerika Serikat untuk mulai tahap kedua dari rencananya. Mengantisipasi bahwa kekalahan tipis Presiden Biden dan hasil yang diperebutkan akan melumpuhkan Amerika Serikat setidaknya selama beberapa bulan, Moskow dapat memulai konflik perbatasan buatan dan kerusuhan mematikan di sekitar celah pada bulan Desember 2024, yang pada akhirnya akan mengulangi invasi tahun 2022 di tanah NATO. Meskipun Polandia dan negara-negara Baltik akan melaporkan peningkatan ancaman dan meminta bantuan segera dari NATO, Moskow akan menggunakan tindakan mereka untuk menuduh Barat merencanakan invasi terhadap Rusia pada pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada bulan Januari, dan memerintahkan lebih banyak pasukan di wilayah tersebut untuk mempertahankan diri. Pada bulan Maret 2025, menurut skenario ini, Rusia memiliki 2 divisi tank, sebuah divisi infanteri mekanis, dan markas divisi yang dapat dikerahkan di luar perbatasan NATO dengan lebih dari 70.000 tentara di Belarusia saja. Hal ini akan mengarah pada situasi di mana pada bulan Mei 2025, NATO tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui langkah-langkah pencegahan yang kredibel untuk mencegah invasi Rusia ke Polandia dan negara-negara Baltik. Pada hari X,
NATO memerintahkan pemindahan 300.000 tentara ke wilayah tersebut, termasuk 30.000 tentara Banderwehr. Skenario ini berakhir 30 hari setelah hari X, namun tanpa menentukan secara spesifik apakah strategi pencegahan NATO berhasil atau justru mengarah pada perang terbuka antara Rusia dan Barat. Sejauh ini, Moskow menyangkal bahwa mereka berencana untuk mendatangkan anggota baru selain sukarelawan sesekali. Namun, ada tanda-tanda yang menunjukkan sebaliknya. Bagaimanapun, Berlin ingin menganggap serius penilaiannya. Negara ini mengumumkan latihan militer dengan divisi infanteri lapis baja antara tanggal 21 hingga 26 April di Polandia dan Lituania, kedua negara yang mengapi celah Suwalki. Kendati skenario ini tidak memberikan kejutan besar bagi mereka yang akrab dengan permainan perang, waktu kebocoran tersebut membuat para analis berpendapat bahwa hal itu mungkin disengaja. Dokumen tersebut memberi isyarat kepada Moskow bahwa Berlin memperhatikan dan bersiap untuk melakukan konfrontasi, sekaligus menunjukkan kepada negara-negara Eropa yang lebih enggan bahwa mereka perlu menanggapi Rusia dengan serius bahwa eskalasi mungkin terjadi. Kebocoran tersebut mungkin juga menjadi pesan kepada masyarakat Jerman agar mereka memahami gawatnya situasi. Sama dengan Inggris, baru-baru ini Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius memperingatkan bahwa negaranya mungkin hanya punya waktu 5 hingga 8 tahun untuk bersiap menghadapi konflik besar berikutnya. Dan dia mengisyaratkan perlunya meninjau kembali wajib militer. Jika pihak Jerman tidak mengerti maksudnya, dokumen yang bocor memberikan gambaran yang cukup bagus. Pemerintah Swedia baru-baru ini juga memiliki gagasan serupa untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi kondisi terburuk, meskipun rencananya Stockholm justru menjadi bumerang. Baru-baru ini, pembelian panik terjadi ketika para remaja dan orang tua yang khawatir menggunakan hotline bantuan setelah kampanye pemerintah yang tidak menyenangkan di media sosial ditayangkan, memberitahu orang-orang Swedia bahwa perang akan datang. Pemerintahan Perdana Menteri Ulf Kristersson akhirnya harus meminta maaf karena telah menakut-nakuti anak-anak dengan kampanye tersebut, dengan mengatakan bahwa kampanye ini hanya bermaksud memperingatkan tentang skenario hipotesis namun masuk akal. Boleh jadi, itu sebabnya Berlin memilih untuk bekerja keras, membocorkan seluruh alasan dibandingkan dengan hanya menjalankan kampanye iklan sederhana. Bagaimanapun mereka ingin masyarakat Jerman menerima kenyataan, namun apakah ancaman itu adalah nyata? Sebuah pertanyaan yang berbeda. Sir Patrick, Panglima Angkatan Darat Inggris, juga mengatakan situasi saat ini jauh lebih berbahaya dibandingkan pada tahun 1914 dan 1939, karena saat ini semua negara besar memiliki senjata nuklir. Bahayanya di sini bukan salah satu pihak mengambil keputusan yang sudah direncanakan sebelumnya, tetapi konflik atau ketegangan yang meningkat hingga titik tertentu membuat salah satu pihak mengambil tindakan yang disalahartikan oleh pihak lain. Hal yang mungkin terjadi adalah baku tembak nuklir, meskipun faktanya tidak ada yang mencarinya. Kita harus mengambil resiko ini dengan sangat serius, terutama terkait Ukraina dan Taiwan, ujar Sir Patrick. Pada saat ini, di Timur Tengah, pasukan Inggris dan Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke Yaman sebagai respons terhadap serangan Houthi yang didukung Iran terhadap pelayaran komersial di Laut Merah. Tetapi dia beranggapan perang regional di Timur Tengah yang berpusat di Gaza kemungkinan besar tidak akan meningkat menjadi perang dunia. Saat ini, perang tersebut bukan merupakan titik konflik antara negara-negara besar di dunia. Namun demikian, bahayanya cukup nyata, baik berupa genosida Israel di Gaza maupun eskalasi lebih lanjut yang melibatkan Iran berkobar di jantung minyak di Teluk Persia dan memukul perekonomian dunia sehingga keluar dari porosnya. Kita mungkin sudah lebih dekat dibandingkan sejak akhir Perang Dingin hingga Perang Dunia Ketiga. Tetapi jangan khawatir, hibur Sir Patrick. Kita tidak perlu memenuhi ruang bawah tanah dengan peluru dan kacang-kacangan. Sir Patrick menyalahkan Vladimir Putin yang melanjutkan kesalahan gilanya di Ukraina.
Dia mengingatkan kegagalan menghalangi Putin untuk ikut campur di Georgia pada tahun 2008, sehingga dia melakukannya lagi di Crimea pada tahun 2014 dan Suriah pada tahun 2015. Jika tidak terpengaruh di Ukraina, dia hampir pasti akan mencoba peruntungannya melawan negara-negara anggota NATO di Baltik, karena dia akan mengambil alih kekuasaan. Di sisi lain, Cina juga mengupayakan reunifikasi dengan Taiwan dan Iran. Di kawasan ini menginginkan tempat di bawah sinar matahari. Singkatnya, Patrick mengatakan ini berarti bahwa anggapan yang menentang penggunaan kekuatan yang menjadi dasar tatanan dunia baru pasca Perang Dunia Kedua untuk hal lain selain pertahanan telah hilang. Siapa yang memulai hal ini tentu saja masih bisa diperdebatkan. Kendati kita dapat menuding Rusia sebagai pengganggu stabilitas, sebaliknya Rusia menyebut invasi Irak pada tahun 2003 sebagai penggunaan kekuatan yang tidak sah, dan juga apa yang mereka anggap sebagai kekerasan struktural ekspansi timur NATO ke perbatasan Rusia. Barat memandang ekspansi tersebut sebagai sebuah pilihan wajar dan masuk akal yang dilakukan masing-masing negara. Rusia yang telah lama menganggap diri mereka sebagai bangsa yang terkepung, percaya bahwa mereka memerlukan benteng persahabatan, atau setidaknya negara-negara yang patuh untuk melindungi ibu pertiwi Rusia. Keterputusan pandangan dunia ini, ditambah dengan kesediaan untuk menggunakan kekerasan, membuat situasi di Eropa Timur sangat berbahaya. Tahun lalu, Rusia telah melipat gandakan pengeluaran pertahanannya. Rusia kini menghabiskan 6% dari PDB-nya atau sepertiga dari seluruh pengeluaran pemerintah untuk militer. Sebaliknya Inggris menghabiskan lebih dari 2% dari PDB atau sekitar 4,5% dari pengeluaran pemerintah.